Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan membawakan podcast bertemakan feminisme dan disorientasi dalam pandangan Islam. Saya Layusma Aibi sebagai moderator pertama. Saya Aldino Kama sebagai moderator kedua. Saya Sugeng Kamaliasa sebagai narasumber pertama. Saya Aditya Pras sebagai narasumber yang kedua. Saya Fahmi Dwi Saputra sebagai narasumber yang ketiga. Saya Revosta sebagai narasumber keempat. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita menuju ke narasumber pertama yang akan membawakan perempuan dalam sejarah pra-Islam. Baik, ini sangat penting karena bagaimana sebenarnya kondisi perempuan sebelum datangnya Islam itu perlu diketahui. Ya, ini penting banget karena seringkali kita membahas feminisme atau kesetaraan, tapi tidak memahami bagaimana kondisi awal perempuan itu sendiri dalam sejarah. Betul. Jadi kita ingin melihat dulu sebenarnya apa yang terjadi di masa lalu. Langsung saja kita ke narasumber pertama. Kita ingin mengetahui bagaimana kondisi perempuan di masa pra-Islam. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kita melihat dari sejarah, kondisi perempuan sebelum Islam bisa dibilang sangat memprihatinkan, karena tidak hanya terjadi di satu tempat, melainkan di berbagai peradaban dunia, misalnya Yunani, terus Mesir, Mesopotamia, dan lain-lain. Mereka bahkan sering dianggap sebagai makhluk yang lebih rendah, tidak memiliki peran penting dalam masyarakat, dan hanya dijadikan objek untuk memenuhi kebutuhan laki-laki. Berarti mereka itu benar-benar tidak mempunyai posisi sosial ya? Iya, betul. Bahkan dalam beberapa pandangan, perempuan dianggap sebagai yang kotor atau tidak suci. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya direndahkan secara sosial, tapi juga secara moral dan keagamaan. Kalau kita lihat dari peradaban Romawi, kondisi ini tidak jauh berbeda. Perempuan berada sepenuhnya di bawah kekuasaan laki-laki, baik itu ayah maupun suaminya. Nah, maksudnya di sini perempuan memang benar-benar tidak mempunyai hak sama sekali ya. Ya, bahkan laki-laki bisa memperlakukan perempuan secara sewenang-wenang dalam beberapa kasus. Perempuan bisa dijual, diusir, bahkan disiksa tanpa perlindungan hukum. Selain itu, hasil kerja perempuan pun tidak dianggap tidak dianggap sebagai milik mereka sendiri, melainkan milik laki-laki dan keluarganya. Kalau di luar selain Yunani dan Romawi, apakah sama juga? Uh, Selain di Yunani dan Romawi, ada bahkan ada yang lebih ekstrim. Misalnya di peradaban Hindu kuno, ada praktik di mana seorang istri harus ikut dibakar saat suaminya meninggal. Ini menunjukkan bahwa kehidupan perempuan dianggap tidak berarti tanpa laki-laki. Dan juga di Cina kuno juga ada pandangan bahwa perempuan tidak bisa dipercaya sehingga pendapat mereka tidak dianggap penting. Nah, berarti memang problemnya itu sudah sistematik ya dari lama, bukan hanya kasus per kasus seperti itu ya. Betul, ini bukan sekedar kejadian individual, tapi sudah menjadi sistem budaya dan puncaknya kita bisa dilihat pada masyarakat Arab sebelum Islam, yaitu masyarakat Jahiliyah. Di sana seorang perempuan itu kalau kalau orang tua melahirkan seorang perempuan itu biasanya itu mengubur bayinya sendiri hidup-hidup karena dianggap memalukan bagi keluarganya. Oh, jadi itu yang sering disebut dalam sejarah Islam ya? Ya, laki-laki memperlakukan perempuan secara berwenang-wenang dalam beberapa kasus. Maaf, salah. Selain itu perempuan juga tidak memiliki hak waris, kebebasan, bahkan diwariskan seperti benda. Jadi seorang laki-laki meninggal biasanya istrinya atau anak perempuannya diwariskan kepada keluarga laki-laki lainnya, begitu. Baik, kalau kita simpulkan berarti problem problem utama saat itu adalah cara pandang terhadap perempuan ya. Ya,
masalah utamanya atau problemnya, perempuan tidak dianggap sebagai manusia yang setara, tapi sebagai objek. Nah, bisa kita lihat atau kita sangka pandangan ini tuh sudah mengakar atau bisa juga menjadi penindasan yang bisa dianggap normal sebagai orang kalayak umum di waktu tersebut. Oke, jadi gimana kalau kita tarik ke zaman sekarang? Apakah menurut kamu problem seperti ini masih ada? Kalau menurut saya, kalau di zaman sekarang bentuknya berubah, tapi pola pikirnya masih sama. Misalnya, perempuan dianggap remeh dalam pekerjaan. Nah, biasanya kan kalau perempuan di bidang apa gitu diremehkan, tapi kalau di bidang lainnya itu bisa dianggap lebih baik gitu. Nah, kedua, perempuan dianggap kurang mampu dalam memimpin. Nah, ini sebagai contoh misalnya kalau di Indonesia presidennya itu cuma satu yang perempuan. Dan yang ketiga masih adanya kekerasan terhadap perempuan. Jadi walaupun tidak se ekstrim dulu, tapi masalah ketidakadilan itu masih ada dan kita bisa temukan di mana saja. Menarik. Lalu bagaimana Islam memberikan solusi terhadap kondisi seperti ini? Bagaimana Islam itu membawa kedamaian, membawa kesetaraan terhadap perempuan? Jadi Islam datang membawa perubahan besar. Yang menjadi solusi utama yang dibawa Islam adalah mengangkat derajat perempuan sebagai makhluk yang mulia. Dalam Islam, perempuan itu memiliki haknya sendiri, tidak boleh dizalimi dan harus diperlakukan dengan baik. Selain itu, Islam juga mengubah cara pandang masyarakat bahwa kemuliaan seseorang bukan dilihat dari jenis kelaminnya, tapi dari ketakwaannya. Oh, berarti Islam tidak hanya mengubah aturan, tetapi juga cara berpikir masyarakatnya ya. Betul. Dan menurut saya, yang menjadi poin penting bukan perubahan yang mendasar, bukan hanya hukum, tapi pada pola pikir manusianya. Baik, jadi pembahasan ini kita bisa memahami bahwa sebelum Islam perempuan mengalami banyak ketidakadilan karena cara pandang yang salah. Dan Islam hadir sebagai solusi dengan memuliakan perempuan serta memberikan hak-haknya secara adil. Baik, terima kasih untuk narasumber pertama. Untuk itu, saya akan menyambungkan ke narasumber kedua. Baik, narasumber kedua, sebelumnya kita membahas tentang dan melihat bahwa sebelum Islam itu perempuan berada dalam kondisi yang sangat tidak adil dan bahkan tidak manusiawi. Iya, dari situ saja kita juga bisa melihat bahwa masalah utamanya pada cara pandang masyarakat terhadap perempuan tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sebenarnya Islam itu memandang perempuan dan laki-laki? Apakah benar Islam itu memberikan kesetaraan atau justru perbedaan? Langsung saja kita tanyakan ke narasumber kedua. Menurut kamu, bagaimana konsep Islam dalam memandang perempuan dan laki-laki? Baik, menurut dalam Islam, perempuan dan laki-laki pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama sebagai manusia dan sebagai hamba Allah. Artinya, dalam hal kemanusiaan, tidak ada yang lebih tinggi karena jenis kelamin. Yang membedakan seseorang di hadapan Allah adalah ketakwaannya, bukan laki-laki atau perempuan. Berarti ini berbeda jauh ya dibanding kondisi sebelum Islam yang di mana perempuan itu ditindas, direndahkan, dan bahkan dalam status sosial itu mereka sering diremehkan, bahkan bayi yang baru lahir saja sudah dikubur gitu kan. Ya, sangat berbeda. Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dan laki-laki, menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan, dan yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Selain itu, dalam ayat lain juga disebutkan bahwa siapa saja yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, akan mendapatkan balasan yang sama dari Allah. Berarti dalam hal pahala dan amal benar-benar setara ya. Ya, kalau dalam itu hal setara.
baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki kesempatan untuk berbuat baik, beribadah, dan mendapatkan pahala. Namun, yang sering disalahpahamkan adalah ketika orang menganggap bahwa kesetaraan itu berarti harus sama persis dalam hal semuanya. Nah, ini menarik. Jadi sebenarnya dalam Islam itu apakah laki-laki dan perempuan itu sama atau berbeda? Kita ingin mengetahui lebih lanjut di mana bedanya, di mana eh, kesamaannya gitu kan. Oke, dalam Islam konsepnya adalah setara tapi tidak selalu sama. Artinya, mereka memiliki nilai yang sama sebagai manusia, tetapi dalam beberapa aspek ada perbedaan. Perbedaan ini bukan untuk merendahkan, tetapi karena adanya perbedaan biologis dan fungsi dalam kehidupan. Oke, apakah Anda bisa menyebutkan contohnya seperti apa? Contohnya itu, misal, dalam kehidupan keluarga, laki-laki memiliki tanggung jawab sebagai pencari nafkah. Sementara perempuan memiliki peran penting dalam mengelola rumah tangga dan mendidik anak. Namun, ini bukan berarti perempuan tidak boleh bekerja, tetapi lebih kepada pembagian peran yang saling melengkapi. Tapi di masyarakat sekarang kadang pembagian peran ini justru dianggap tidak adil menurut kamu. Kenapa bisa begitu? Oke, menurut saya itu karena adanya kesalahpahaman terhadap konsep keadilan dalam Islam. Banyak yang menganggap bahwa itu adil harus sama persis. Padahal di dalam Islam, keadilan itu adalah menempatkan sesuatu dengan posisinya. Berarti kesimpulannya keadilan itu tidak selalu berarti kesamaan ya. Betul, karena kalau semua sama, tanpa melihat kondisi dan fungsi, justru bisa menimbulkan ketidakseimbangan. Misalnya, secara biologis, perempuan memiliki kemampuan untuk hamil dan melahirkan, sedangkan laki-laki tidak. Jadi, tentu ada perbedaan peran yang tidak bisa disamakan begitu saja. Kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang, apakah menurut kamu konsep Islam ini masih relevan? Menurut saya sangat relevan, karena Islam tidak hanya memberikan hak, tapi juga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Namun, problemnya adalah kadang konsep ini tidak dipahami dengan benar atau bahkan tidak diterapkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Apakah bisa disebutkan contohnya seperti apa? Misalnya, masih ada laki-laki yang menyalahgunakan posisinya sebagai pemimpin dalam keluarganya untuk menindas perempuan. Padahal dalam Islam, laki-laki justru diperintahkan untuk melindungi dan memperlakukan perempuan dengan baik. Berarti masalahnya itu bukan pada ajaran Islamnya, tapi pada cara manusia menerapkannya ya. Ya, sangat betul sekali. Islam sudah memberikan konsep yang adil, tetapi dalam praktiknya masih ada penyimpangan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam Islam, perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama sebagai manusia, tetapi memiliki peran yang berbeda yang saling melengkapi. Dan keadilan dalam Islam tidak selalu berarti kesamaan, tetapi lebih kepada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Itu yang perlu kita tekankan. Baik, terima kasih atas penyampaiannya narasumber kedua. Dimohon untuk tetap berada di Zoom. Sementara saya akan menghubungkan ke narasumber yang ketiga. Baik, di sini Fahmi sudah terhubung sebagai narasumber ketiga. Silakan untuk host 2. Baik, dari pembahasan sebelumnya, kita sudah memahami bahwa Islam sebenarnya sudah memiliki konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, meskipun tidak selalu sama dalam setiap aspek. Allahu Nah, Akbar. tapi di sisi lain, di dunia modern, kita juga mengenal yang namanya feminisme. Pertanyaannya, sebenarnya feminisme itu apa dan bagaimana awal kemunculannya? Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke narasumber ketiga.
Nah, Baik, eh, untuk narasumber ketiga, menurut kamu apa sih yang dimaksud dengan feminisme itu? baik, terima kasih atas pertanyaannya. Secara umum, feminisme adalah sebuah gerakan atau pemikiran yang memperjuangkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi. Feminisme juga bisa dipahami sebagai kesadaran bahwa perempuan selama ini mengalami ketidakadilan, baik di masyarakat, di tempat kerja, maupun dalam keluarga. Oke, berarti feminisme ini muncul karena adanya masalah ya? Ya, betul. Feminisme tidak muncul begitu saja, tetapi sebagai respon terhadap kondisi di Barat di mana perempuan pada masa itu mengalami penindasan. Misalnya, perempuan dulu tidak boleh berpendidikan tinggi, tidak punya hak politik, bahkan hanya dianggap sebagai pelengkap dalam kehidupan laki-laki. Kalau dilihat dari sejarah, kapan sih feminisme ini mulai berkembang hingga sekarang? Feminisme ini mulai berkembang tuh sekitar abad ke-18 di Eropa, terutama setelah munculnya pemikiran modern yang menekankan kebebasan dan persamaan hak. Namun yang menarik adalah meskipun pada saat itu banyak gerakan yang memperjuangkan kebebasan, perempuan tetap belum mendapatkan hak yang sama. Dari situlah muncul gerakan feminisme yang lebih terorganisir. Berarti bisa dibilang feminisme itu lahir karena ketidakpuasan terhadap kondisi sosial ya? Ya, tepat sekali. Dan dari situ, feminisme berkembang menjadi berbagai aliran, karena masing-masing punya cara pandang yang berbeda dalam melihat masalah perempuan. Nah, ini menarik sekali. Bisa dijelaskan apa saja ragam atau jenis feminisme itu? Jadi ada beberapa aliran utama dalam feminisme. Yang pertama adalah feminisme liberal, yaitu aliran yang menuntut agar perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki, misalnya dalam pendidikan dan pekerjaan. Yang kedua itu ada feminisme Marxis yang melihat bahwa penindasan terhadap perempuan disebabkan oleh sistem ekonomi, di mana perempuan tidak memiliki kekuatan ekonomi. Berarti ini lebih ke arah faktor ekonomi ya? Ya, mereka melihat bahwa selama perempuan tidak mandiri secara ekonomi, maka perempuan itu tetap berada di bawah laki-laki. Kemudian ada juga feminisme radikal yang berpendapat bahwa sumber utama penindasan perempuan adalah dominasi laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Berarti ini sangat ekstrim dan memang Ya, perbedaannya sangat jelas gitu ya kalau dibandingkan di ekonomi, kalau perempuan belum mandiri gitu kan. ya, karena di pandangan ini tuh laki-laki tuh sering dianggap sebagai pihak yang selalu mendominasi perempuan. Oke, kalau kita lihat di zaman sekarang, apakah semua bentuk feminisme itu masih relevan? Menurut saya, tidak semuanya bisa diterapkan di semua tempat, karena feminisme itu lahir dari konteks budaya Barat yang tentu berbeda dengan kondisi masyarakat lain, termasuk masyarakat Muslim. Nah, ini mulai menarik. Berarti ada kemungkinan benturan ya dengan nilai-nilai tertentu gitu. Ya, bisa saja terjadi benturan, misalnya ketika feminisme menuntut kesamaan mutlak antara laki-laki dan perempuan dalam semua hal. Sementara dalam beberapa budaya atau agama, termasuk Islam, ada konsep perbedaan perannya. Oke, gimana menurut kamu problematika feminisme di zaman sekarang itu seperti apa? Salah satu problemnya itu adalah generalisasi, di mana semua bentuk perbedaan itu dianggap sebagai ketidakadilan. Padahal tidak semua perbedaan itu berarti penindasan. Selain itu ada juga kecenderungan untuk mengadopsi pemikiran Barat tanpa menyesuaikan dengan konteks budaya agama masing-masing. Berarti solusi yang bisa ditawarkan bagaimana ya terkait feminisme Kalau ini? menurut saya sih feminisme itu perlu dipahami secara kritis. Artinya kita tidak menolak semua ide feminisme, tapi tidak menerima semuanya begitu saja. Kita harus melihat mana yang sesuai dengan nilai-nilai kita, terutama nilai agama, dan mana yang tidak. Oke, berarti harus ada proses seleksi ya dalam menerima ide itu. Ya benar, karena tujuan utamanya itu sebenarnya baik untuk menghilangkan ketidakadilan terhadap perempuan. Namun cara dan pendekatan itu perlu disesuaikan lagi. Oke, dari Baik, dalam memahami feminisme, kita perlu bersikap kritis agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang kita anut. baik. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa feminisme adalah gerakan yang muncul karena adanya ketidakadilan terhadap perempuan, tetapi memiliki berbagai aliran dengan pandangan yang berbeda-beda.
Seperti itu. Terima kasih narasumber ketiga atas semua responnya. Saya alihkan ke narasumber terakhir kita. Untuk itu, narasumber terakhir dimohon untuk bersiap-siap dan saya akan menyambungkan. Baik, kita sudah tersambung dengan narasumber terakhir kita, dengan Mas Raya. Jadi, dari pembahasan sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana feminisme berkembang dengan berbagai latar belakang dan aliran-alirannya. Dan juga kita mulai memahami bahwa tidak semua konsep feminisme bisa langsung diterapkan begitu saja, terutama ketika benturan dengan nilai agama. Nah, di bagian terakhir ini, kita akan melihat bagaimana Islam memandang isu-isu tersebut secara lebih mendalam, termasuk juga fenomena disorientasi seksual yang saat ini semakin sering dan marak dibahas di kalangan masyarakat. Baiklah, menurut kamu, bagaimana sebenarnya Islam memandang feminisme? Mohon maaf, untuk audionya belum kedengaran, Mas. Sudah, terima kasih. Ya, kurang kenceng dikit. Dalam Islam, ya, konsep keadilan antara laki-laki dan perempuan sudah ada sejak awal. Islam memandang bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama sebagai manusia dan hamba. Namun, yang perlu dipahami adalah bahwa Islam tidak selalu menyamakan semuanya secara mutlak. Maksudnya tidak sama secara mutlak itu bagaimana ya? Audionya terputus lagi, Mas. Belum terdengar. Halo, Iya, iya, terdengar. artinya dalam Islam ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, baik dari dalam kehidupan. Perbedaan ini bukan untuk merendahkan, tetapi untuk saling melengkapi. Berarti yang ditekankan itu keadilan ya, bukan kesamaan begitu. Ya, betul sekali. Nah, dalam Islam, keadilan tidak Putus, Mas. itu betul sekali. Karena dalam Islam, keadilan itu tidak selalu berarti sama persis. Kadang justru perbedaan itulah yang menciptakan keseimbangan. Tapi di sisi lain, feminisme sering menuntut kesamaan hak secara penuh. Apakah ini bertentangan dengan Islam? Uh, Tidak semuanya bertentangan. Kalau feminisme memperjuangkan keadilan, menghapus kekerasan, dan menghargai perempuan, itu sejalan dengan Islam. Namun, jika menurut kesamaan mutlak tanpa melihat perbedaan kodrat, itu yang tidak sesuai. Berarti harus disikapi secara selektif ya, Mas. Ya, kita harus bisa memilih mana yang sesuai dengan nilai Islam dan mana yang tidak. Selain feminisme, ada juga isu lain yang sering muncul dalam pembahasan gender, yaitu tentang disorientasi seksual atau LGBT. Dan ini juga menjadi topik yang cukup sensitif di masyarakat. Dan mungkin ada faktor feminisme yang mendorong LGBT ini. Bagaimana Mas memandang fenomena LGBT ini? Ini, dalam Islam, seksual yang dibenarkan itu adalah laki-laki dan dalam ikatan pernikahan. Sedangkan hubungan sesama jenis, baik itu laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, itu sangat tidak dibenarkan. Apakah ada dasar dalam ajaran Islam terkait hal ini? Ya, ada. Kan terdapat kisah kaum Nabi Lut yang melakukan penyimpangan disebut sebagai perbuatan yang melampaui. Kalau kita lihat sekarang, fenomena ini semakin terbuka. Menurut kamu apa problem utamanya? Ya, problem utamanya adalah adanya perbedaan antara
Selain itu, Tidak banyak terdengar, Mas. oke, benar. Selain itu, banyak juga masyarakat yang tidak memiliki pemahaman yang itu, sehingga muncul dua sikap ekstrim. Yang pertama, ada yang langsung menghakimi, kedua, ada juga yang menerima tanpa batas. Berarti harus ada keseimbangan dalam menyikapinya ya. Ya, betul. Dalam Islam, perilaku tersebut memang tidak dibenarkan, tetapi cara menyikapinya harus tetap bijak dan manusiawi. Kalau begitu, bagaimana solusi dari dua isu ini, baik feminisme maupun LGBT dalam perspektif Islam? Saya ada beberapa hal penting. Nah, memahami ajaran Islam secara utuh, bukan hanya sebagian. Kedua, bersikap kritis terhadap pengaruh luar, terutama yang tidak sesuai dengan nilai agama. Ketiga, mengutamakan pendekatan yang bijak dan manusiawi, bukan hanya menghakimi. Berarti kuncinya ada di pemahaman dan cara menyikapinya ya. Ya, betul. Karena kalau salah memahami, kita bisa jatuh ke dua ekstrim. Terlalu keras atau terlalu bebas. Menurut kalian, apakah generasi sekarang lebih mudah terpengaruh oleh isu-isu seperti ini? Saya, saya nih narasumber 4. Ya, karena pengaruh media sosial dan kurangnya pemahaman agama. Baik, bagaimana ya cara kita sebagai mahasiswa itu menyikapi hal ini? Tidak terdengar, Mas. Yang pertama itu menghindari pergaulan bebas. Oh Nah, ya, terus yang kedua itu lebih mendalami ajaran-ajaran yang ada di Islam. Bukan hanya sekedar tahu, tapi juga menerapkan ajaran-ajarannya. baik-baik. Dari pembahasan ini, kita bisa memahami bahwa Islam memiliki pandangan yang jelas tentang keadilan antara laki-laki dan perempuan, serta batasan dalam hubungan seksual. Dan dalam menyikapi berbagai isu modern seperti feminisme dan LGBT, kita perlu bersikap bijak, kritis, dan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Semoga podcast ini bisa memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua. Mungkin apakah ada pandangan lain dari narasumber satu, narasumber dua, narasumber tiga, mungkin terkait LGBT atau feminisme ini sebagai penutup? Mungkin dari segi ini media sosial, kalau kita membuka TikTok, Instagram, FYP-nya kan sering merujuk ke hal-hal seperti itu karena mungkin algoritmanya sekarang filternya itu agak kurang seperti lebih dahulu yang lebih private dan ramah gitu kan. Kalau sekarang kan ya mungkin ada pembatasan usia di mana akun anak-anak diblokir sehingga konten-konten seperti itu sering masuk gitu kan. Bagaimana menurut kalian? Bisa diulangin, Mas, untuk Iya. Nah, terkait kan ada penyebarannya itu bersifat digital juga. Kalau sekarang kan kalau kita membuka Instagram, TikTok, FYP-nya itu langsung seperti eh, yang mengarah-mengarah seperti itu kan, kayak LGBT dan yang lainnya. Sekarang sudah tidak privat lagi, tapi sudah terbuka gitu. Apakah kan ya mungkin faktor ini kan pembatasan anak usia dini di mana akunnya diblokir. Nah, itu bagaimana pandangan kita sebagai eh, mahasiswa dan sebagai umat beragama Islam gitu terkait konten-konten tersebut dan tindakan seperti apa yang seharusnya diambil oleh algoritma TikTok mungkin yang bisa diambil agar FYP atau konten-konten yang muncul itu lebih terfilter lagi gitu meskipun sudah ada pembatasan usia. Baik, menurut menurut saya untuk menghindari terjadinya FYP atau konten-konten yang timbul saat kita men-scroll TikTok itu tergantung pencarian sih, kayak kan FYP itu tergantung algoritma kan. Nah, Ya, kalau kita bisa menyikapi atau memfilter itu
tidak akan terjadi seperti itu. Jadi itu harus dari diri kita yang inisiatif. Iya, ya mungkin memanfaatkan fitur tidak menyukai konten ini juga itu ya mungkin karena juga kan iklan-iklan seperti sekarang itu kayak ke aplikasi lain yang ada episode-episode kayak gitu kan lebih tidak terfilter kan sekarang itu. Nah, mungkin dari kesimpulan dari awal hingga akhir mungkin dari feminisme munculnya gerakan feminisme feminisme ini mendasari dari sejarah yang kelam akan penindasan dan tidak setaranya derajat wanita hingga sampai memperjuangkan gerakan keseimbangan atau kesetaraan gender. Namun kesetaraan ini juga dapat disimpulkan bahwa bukan setara semuanya karena manusia dan perempuan itu secara harfiah juga tidak sama dengan dari segi biologis atau lainnya gitu. Jadi mungkin dari kita dari awal hingga akhir itu kita dapat mengambil hikmah bahwa semua itu ada kesamaan, tapi bukan samanya itu bukan terkait fisik dan yang lainnya, namun terkait kesamaan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dan untuk urusan setara dalam derajat itu yang membedakan di mata Allah adalah ketakwaan kita sebagai manusia, seperti itu ya. Apakah ada tambahan lagi? Sudah cukup? Baik, terima kasih yang telah menonton podcast kita. Jadi, akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.